Udah pada ngopi belum? Yuk, ikutan kita ngobrolin perkara iman. Ngopi-ngopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Hari ini kita ada di puncak. Acaranya apa, Akhi Bayu? Ya, ini sedang ngopi. Ngopi bareng. Apa itu ngopi? Ngobrol perkara iman. Masya Allah. Jadi insya Allah di dalam acara ini ya kita akan ngopi beneran sambil kita akan bicara tentang perkara iman. Dan ini merupakan episode yang pertama. Ini yang perdana. Ya kita buka di puncak. Taib. Apa nih yang mau dibahas nih untuk yang pertama nih? Ya, mungkin perkara iman dan Islam dulu kali Ustaz. Masya Allah. Apa sih iman itu? Apa Islam itu? Betul, Ya, betul. apakah seorang yang Muslim dikatakan beriman? Apakah seorang yang beriman dikatakan sebagai seorang Muslim begitu? itu. Masya Allah. Ya, ini merupakan pertanyaan yang sangat penting ya. Karena banyak dari teman-teman kita, saudara-saudara kita, mereka tidak paham dan tidak bisa membedakan antara seorang yang beriman dengan seorang Muslim. Ya, mungkin sebagian kita menyangka bahwasanya orang Islam pasti beriman dan orang beriman pasti Islam. Padahal tidak seperti itu. Ya, kita coba akan menjawab pertanyaan, apakah iman dan Islam itu sama atau berbeda? Masya Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Iman dan Islam ini berbeda. Orang yang beriman dikatakan sebagai seorang Muslim. Orang yang beriman pasti dia Islam. Tetapi tidak semua orang yang Muslim itu beriman. Karena di dalam agama ini itu ada maratib. Ada tingkatan-tingkatan di dalam agama ini. Pertama, ketika seorang dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, maka dia menjadi seorang Muslim. Kemudian setelah itu derajat yang kedua atau tingkatan yang kedua yaitu dia menjadi seorang mukmin. Kemudian yang paling tertinggi di dalam Islam derajatnya yaitu adalah orang yang ihsan. Dia disebut sebagai muhsin. Dan pertanyaan atau pembahasan tentang tiga maratibuddin ini itu pernah ditanyakan oleh malaikat Jibril alaihissalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, disebutkan di dalam hadis dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, hadis yang tawilah, yang panjang, yang menceritakan tatkala malaikat Jibril alaihissalam datang ke tengah-tengah para sahabat. Kemudian malaikat Jibril datang dalam bentuk surah manusia, menggunakan pakaian yang sangat putih, rambutnya sangat hitam. Kemudian dia duduk di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini diceritakan oleh sahabat Umar bin Khattab di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian ketika malaikat Jibril alaihissalam duduk di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, fasnana rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidhihi. Jadi malaikat Jibril menyandarkan lututnya dengan lutut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan meletakkan kedua tangannya di atas kedua pahanya. Kemudian malaikat Jibril alaihissalam bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang maratibuddin, tingkatan seseorang di dalam Islam. Pertama, yang ditanya oleh malaikat Jibril, akhbirni anil Islam, kabarkanlah kepadaku apa itu Islam. Kemudian yang kedua, ditanya oleh malaikat Jibril, akhbirni anil iman, kabarkanlah kepadaku apa itu keimanan. Kemudian yang ketiga, malaikat Jibril alaihissalam bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhbirni anil ihsan. Maka ini merupakan maratibuddin, tingkatan seseorang di dalam agama Islam. Pertama, dia menjadi seorang Muslim, dan kemudian yang kedua dia menjadi seorang yang beriman, dan kemudian yang ketiga dia menjadi seorang yang ihsan. Dan ini pernah terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang Arabi, ya, dia datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, amanah, kami telah beriman. Akan tetapi apa? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la, walakin kul aslamna, kata Rasulullah. Karena Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada nabinya untuk mengatakan kepada mereka bahwasannya ketika mereka mengucapkan syahadatain, mereka belum menjadi seorang yang beriman, tetapi mereka menjadi seorang muslim. Ya, seperti itu. Jadi di dalam agama ini ada tingkatan-tingkatannya. Pertama, seorang dia mengucapkan dua kalimat syahadat, dia menjadi seorang muslim. Kemudian bertambah keimanannya, dia menjadi orang yang beriman. Bertambah lagi kecintaannya kepada Allah, maka dia menjadi seorang yang muhsin, orang yang ihsan. Dan ini derajat yang tertinggi. Ya. Adapun Islam sendiri, Islam itu maknanya adalah al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bita'ah wal khulusu wal bara'atu minasyirk wa ahli. Jadi seorang dikatakan sebagai seorang muslim ketika dia al-istislamu lillahi bitauhid. Dia menyerahkan dirinya, segala urusannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid. Kemudian nggak cukup sampai di situ seorang dikatakan muslim. Dia harus apa? Al-inqiyadu lahu bita'ah. Dia harus tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalkan seseorang
dia mau dikatakan sebagai seorang muslim, selain dia menjaga tauhid kepada Allah, dia juga harus menjaga amalan-amalannya. Ketika Allah mewajibkan kepada dirinya salat 5 waktu, maka dia menjaga amalan yang diwajibkan kepada dirinya. Nah, ini maknanya adalah tunduk dan patuh. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kepada dirinya meminum khamar, ya, maka dia harus menahan dirinya untuk tidak meminum khamar. Dan juga seorang dikatakan sebagai seorang muslim ketika dia khulusu wal bara'atu minasyirk wa ahli. Yaitu apa? Dia membersihkan amalannya, membersihkan dirinya, membersihkan akidahnya dari yang namanya kesyirikan, dan dia berlepas diri dari para pelaku kesyirikan. Jadi seorang muslim adalah orang yang berlepas diri dari yang namanya kesyirikan dan para pelaku kesyirikan. Maknanya apa? Tidak mungkin seseorang dikatakan sebagai seorang muslim kalau dia mengakui kesyirikan yang dilakukan oleh para pelaku kesyirikan itu adalah hal yang diperbolehkan. Jadi seorang muslim dia harus mengingkari kesyirikan. Nah, ini maknanya al-bara'ah, dia berlepas diri. Dia tidak boleh apa? Tidak boleh membenarkan kesyirikan yang dilakukan oleh para pelaku kesyirikan. Dia tidak boleh melakukannya dan dia tidak boleh membenarkannya dan dia tidak boleh membela kesyirikan tersebut. Ini makna Islam. Adapun al-iman, iman ini secara bahasa maknanya adalah at-tasdiq, yaitu membenarkan. Jadi kalau misalkan ada orang lain membenarkan pembicaraan ya sesuatu atau khabar sesuatu yang disebut dia beriman terhadap itu. Nah, maka dari itu iman di dalam syariat maknanya adalah an-nutqu bil lisan wal i'tiqadu bil janan ya wal amalu bil jawarih. Ya, bahwasanya apa? Yang namanya keimanan itu adalah seorang mengucapkannya. Dia beriman kepada Allah, berarti dia mengucapkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala la ilaha illahu. Tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian apa? Enggak cuma sekedar di lisan, tetapi dia juga wa'tiqadu bil janan. Dia juga apa? Dia juga meyakininya. Jadi dalam pikirannya dan juga di dalam hatinya. Setelah itu apa? Wal amalu bil jawarih. Kemudian dia mengamalkannya dengan anggota tubuhnya. Dia realisasikan bentuk keimanannya. Kalau dia katakan aku beriman kepada Allah, sedangkan Allah itu adalah la ilaha illallah, ya, tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya dirinya semata, maka dia nggak boleh beribadah kepada selain Allah. Nah, ini dia makna Islam dan iman, dan ini perbedaannya. Karena tentunya seorang yang muslim belum tentu dia beriman, tetapi setiap orang yang beriman pasti dia muslim. Karena tingkatan di dalam agama ini ada 3. Iman, Islam, iman, dan ihsan. Masya Allah. Barakallahu fikum. Kita tunggu lagi ngopi kita yang kedua. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.